Halo guys, balik lagi sama gue Iqbal Zulfikar. Di video kali ini akan gue bahas iOS 18 semua fiturnya baru. Jadi nonton supaya tahu detailnya isi fitur-fitur dari iOS 18. Jadi nggak usah berlama-lama lagi, simak video ini nggak selesai, langsung aja check this out. Ya, sebelum gue memulai semua penjelasan ini, gue mau disclaimer dulu nih, dan tolong digarisbawahi kalau ini adalah beta version, belum versi resminya. Tapi seperti di video-video sebelumnya gue sering jelasin, kalau kalian mau coba silahkan. Hanya saja resiko ditanggung sendiri. Karena memang ini masih tahap beta, dimana tahap uji coba. Cuman tetap bisa kita gunakan selayaknya iOS biasa. Tapi tidak dianjurkan untuk digunakan pada iPhone utama kalian atau daily iPhone utama kalian, karena beberapa hal pasti akan merepotkan kalian, kayak M-Banking, ngebug, nge-lag, dan lain sebagainya. Kalau M-Banking, biasanya kalau MBCA terutama, itu perlu verifikasi ulang lagi ketika kalian habis install iOS 18 beta ini. Jadi, kalau gue menyarankan tidak digunakan untuk di iPhone primary kalian, gitu. Tapi kalau kalian tetap mau coba, silakan. Hanya saja resiko ditanggung sendiri. Oke, kita langsung mulai aja untuk fitur yang pertama. iOS 18 ini adalah home screen. Lo bisa lihat sendiri, look at this. Ini udah gue setup home screen gue, karena normalnya tidak seperti ini. Normalnya home screen gue tuh kayak gini. Kita bisa customize home screen yang ada pada iPhone kita. Dan posisinya juga bisa kita pindah-pindahkan gitu kan. Misalkan gue akan buat lagi satu home screen di mana beberapa aplikasinya berbeda. Gue contohkan, misalkan gue buat lagi di sini, terus gue buat lagi di sini, ini, lalu ini. Ya, oke. Seperti ini, bisa kalian pisahkan dari posisi seperti biasanya. Seperti biasanya kan harus rapi tuh kayak gini. Nah, sekarang udah nggak perlu. Kalian bisa memposisikan sesuai yang kalian mau. Contohnya seperti ini ataupun kayak gini. Oke? Begitu. Lalu di home screen tidak hanya itu aja. Kalian juga bisa customize lebih jauh lagi. Customize ya, kalian tap dan tahan seperti ini. Pilih edit di sudut kiri atas, lalu kalian customize. Nah, di sini ada banyak pilihan nih. Kalau kalian perhatikan, gua tidak ada teks dalam ikonnya. Ya karena gue menggunakan yang large. Kalau gue menggunakan yang small, akan hadir teks atau nama dari aplikasinya. Tapi akhir-akhir ini entah kenapa gue lebih suka yang large sih. Jadi kayak lebih minimalis dan rapih gitu. Dan tentunya di bawahnya ada pilihan-pilihan, ada automatic, dark, light, dan pilihan warna pribadi. Kalau automatic, ya tentunya ngikutin sistem. Kalian lagi light atau dark. Lalu kalau dark bagaimana? Ya kalau dark tentunya berubah ikonnya. Kalian bisa lihat. Tapi memang belum semua icon ya. Kalau kita perhatikan kayak WhatsApp, YouTube, Instagram, TikTok, Twitter juga masih sama warnanya. Ya namanya juga masih tahap beta pertama ya. Masih awal banget, jadi perlu peningkatan lagi ke depannya. Dan tentunya ada light yang tadi udah gue katakan, dan adanya pilihan warna sendiri. Di sini kalian bisa adjust sesuai warna kesukaan kalian. Nah, kalau gue biasanya jadi monokrom gini nih, warna putih gitu. Lebih enak aja dilihat ya. Tapi kalau kalian mau punya warna sendiri, pilihan warna sendiri, kalian cocokin aja sama kesukaan teman-teman gitu ya. Jangan ikutin gua gitu. Kalian lebih sukanya bagaimana konsep si customize home screen ini. Tapi kalau gue pribadi jujur, gue lebih suka jadiin warna dia kayak monokrom. Nah, kayak gini. Asik ya. Jadi hitam putih aja. Begitu. Dan tentunya untuk add widget dan lain sebagainya itu masih sama. Tap dan tahan, pilih edit, add widget. Seperti biasa. Oke? Tapi yang barunya dari home screen widget ini adalah, kalian bisa lihat sendiri di sini. Ini kalau gue pindahin di sini, dia kita bisa gedein langsung gini, atau bisa kita kecilkan lagi seperti ini, atau bahkan kita bisa kecilin lagi jadi aplikasi aja. Gimana caranya? Tap dan tahan di widget, pilih yang bagian ini. Ya, ini jadi icon. Tuh, berubah. Kalian tap dan tahan lagi, pilih misalkan yang ini. Dia akan membesar lagi gitu. So simple, jadi kalian bisa customize home screen kalian sesuai selera masing-masing. Dan tentunya widgetnya juga ditambahkan yang baru-baru. Ada cukup banyak widgetnya di bagian sini. Contoh, widget dari aplikasi jurnal. Mana nih jurnal? Nah ini, ya ini ada tambahan widget dari aplikasi jurnal. Ini terkesan kurang enak karena mungkin gue black and white gini ya. Coba home screen-nya gue ganti ke light dulu deh. Seperti ini. Oke, terus gue edit lagi, gue kasih tahu ke kalian widgetnya jurnal, widget jurnal. Nah, seperti ini widget jurnal yang bisa kalian tambahkan ke home screen kalian. Ini baru juga widgetnya. Tentunya weather juga ada peningkatan dari sisi widget. Jadi di bagian detail ini jauh lebih komplit ya. Lebih komplit kalau kalian perhatikan, lebih komplit juga.
Widget home juga ada seperti ini, dan ini jauh lebih banyak pilihan itu ya. Ada electricity usage, electricity rates, gitu-gitu ya, aksesoris dan lain sebagainya. Lalu juga ada widget health pastinya. Ini Daily Vital, di mana aplikasi Vital ini di video sebelumnya udah gue jelasin, di WatchOS 11 memang ditambahkan aplikasi Vital, Weekly Vital, Cycle Tracking gitu ya. Jadi cukup banyak, dan tentunya kedepannya pasti widget-widgetnya jauh lebih interaktif lagi sih ketimbang yang saat ini gitu, kalau menurut gue pribadi. Lanjut kita ke fitur selanjutnya. Fitur selanjutnya ini Lock Apps dan Hide Apps. Jadi Apple menambahkan fitur ini di iOS 18. Cara pemakaiannya cukup gampang banget ya, tentunya aplikasi pihak ketiga dari aplikasi Apple bawaan. Oke, gua akan contohkan cara pemakaiannya. Cara pemakaiannya gampang tentunya. Kalau untuk hide aplikasinya itu berlaku untuk aplikasi-aplikasi di luar bawaan Apple. Contohnya kayak TikTok, Instagram, WhatsApp. Tapi kalau bawaan Apple kayak aplikasi foto, iMessage, file, ya itu nggak bisa di hide, hanya bisa di lock gitu. Gue contohin kalau Instagram, di sini tap dan tahan di ikonnya, terus lu pilih yang require Face ID. Lalu di sini ada pilihan require Face ID alias kunci doang, hide and require Face ID, menyembunyikan dan mengkunci juga. Jadi ya udah, gua akan contohkan hide and require Face ID seperti ini, dan memerlukan verifikasi Face ID kalian, dan akan muncul seperti ini. Kalian hide app aja, maka akan menghilang. Adanya di mana tuh aplikasi? Adanya di app library seperti ini. Scroll ke bawah, ada menu ini, hidden. Oke, kalian buka dan perlu verifikasi Face ID, akan terlihat aplikasi yang di hide seperti itu. Lalu bagaimana kalau misalkan sama aplikasi bawaan Apple, Bang? Aplikasi bawaan Apple, contohnya iMessage, lu tap dan tahan, terus lu pilih require Face ID. Nah, di sini hanya bisa di lock saja, tidak bisa di hide atau disembunyikan gitu. Dan ini mungkin bagian dari tindakan preventif Apple kali ya. Jadi misalkan ini gue require Face ID, ketika gue buka aplikasi iMessage, memerlukan verifikasi Face ID. Kayak gini jadinya, seperti itu. Dan kalau mau unhide lagi gimana, Bang? Unhide lagi, lu buka folder di app library ini, seperti ini, lu tap dan tahan aplikasinya, terus lu pilih don't require Face ID. Ini memerlukan verifikasi Face ID kembali, dan akan muncul aplikasi tersebut, tidak tersembunyi lagi. Tadi Instagram ya, mana Instagram? Nah ini dia, bisa lu add lagi ke home screen seperti ini, gitu. Oke, seperti itu cara penggunaan lock apps dan hide apps di iOS 18. Lalu fitur selanjutnya, ini fitur menurut gua underrated, karena di website Apple juga cuma dikasih tahu kayak gini doang. Intinya ini fitur gaming mode atau game mode. Ketika lu main game, lu bisa menggunakan fitur ini agar performa game itu lebih teroptimisasi gitu ya. Jadi teroptimize lah intinya. Gue contohkan, gue sambil main misalkan FIFA aja deh. Oke, seperti ini. Cara gunakannya gimana? Sebenarnya dia otomatis langsung on, tapi lu bisa matikan kalau lu nggak mau. Lu tinggal buka control center lu seperti ini, maka dia akan ada di atas kayak gini nih. Tuh, lu tap aja. Di sini tertulis, when game mode is on, background activity is paused to optimize the performance of this game. Gitu. Jadi intinya, fitur ini berguna buat optimize performance pada game ini. Seperti itu. Kalau lu mau matiin, tinggal tap aja. Turn off. Turn on lagi, seperti ini. Kayak gitu. Oke, mari kita lanjut ke fitur selanjutnya. Fitur selanjutnya adalah control center. Ya, bener banget, control center ini bener-bener sangat-sangat happy gua ketika ini bisa di-customize dan sudah di-redesign sama Apple. Lo bisa perhatiin, ini adalah control center yang saat ini, dan ini udah gua customize sesuai personality gua, tapi fungsinya akan gue jelasin. Lo bisa scroll seperti ini, ya. Lo bisa scroll lagi kayak gini, lo bisa scroll lagi kayak gini, gitu. Jadi di sini, di garis yang kanan ini nih, dia ada semacam list tingkatan control center gitu ya. Jadi lo bisa scroll seperti ini. Dan ini tentunya bisa kalian customize. Contohnya di sini, lu tinggal tap dan tahan aja di control center, lalu lu bisa gede kecilin seperti ini, tuh ya, lu bisa gede kecilin kayak gini control centernya, kayak gini, atau lu bisa tambahkan juga control centernya. Misalkan lu add control, di sini ada banyak pilihan yang mungkin bisa lu taruh di control center. Ya intinya ini control ya, atau function-function yang mungkin akan lu butuhkan biar memudahkan lu saat menggunakan iPhone. Makanya ini bisa lu taruh di control center. Misalkan gue contohkan ini. Nah, ini tuh bisa lu gedein juga seperti ini, kayak gini, atau lu bisa kecilin juga seperti ini. Tuh, kayak gitu ya. Tapi intinya fungsionalnya seperti itu, dan memang sudah bisa di-customize control center ini. Begitu. Dan menurut gue ini cukup banyak banget pilihannya. Pastinya kedepannya akan dikembangkan lagi terkait control center ini, dan mungkin kedepannya lu bisa menambahkan function yang lain ke dalam control center ini. Gitu. Saat ini sih cuma segini doang, tapi nggak tahu kedepannya. Oke, mari kita lanjut ke fitur selanjutnya. Fitur selanjutnya, action button. Fitur ini menurut gua cukup ngebantu karena ada tambahan kontrol di action button. Tapi ya kita tahu action button ini hanya ada di 15 Pro model ya. Jadi kalau kita pergi ke setting, lalu kita cari action button di sini, kalian bisa lihat di sini ada tambahan kontrol. Dan tentunya tidak hanya kontrol, accessibility juga ada tambahan jauh lebih lengkap di sini. Nah, ini dia accessibility. Ketika lu choose fitur, ya di sini tambahan lengkap. Sabar, accessibility akan gue jelasin di video ini
ini juga, santai. Tapi intinya di redesign juga sama Apple dan jauh lebih lengkap accessibility gitu. Tapi gue seringnya menggunakan kontrol, dan kontrol ini lu bisa sesuaikan keperluan lu, karena di sini lu bisa kontrol ada function-function yang bisa lu gunakan untuk menggunakan action mode gitu ya. Dan ini sesuaikan keperluan masing-masing gitu. Kalau gue pribadi sih sukanya ping Apple Watch, karena Apple Watch gue suka lupa taruh di mana. Jadi kadang untuk mempercepat waktu, gue langsung menggunakan action button ini seperti ini dan langsung berjalan. Oke, tentunya dia akan manggil ke Apple Watch ini seperti ini ya. Kayak gitu, oke? Jadi intinya, action button itu ada tambahan kontrol, accessibility di redesign, dan tentunya yang lebih gue suka adalah animasi dari flashlight ini ketika lu menggunakan action button untuk flashlight. Ini cuma animasi aja sih, memang. Jadi cara gunanya gini, ketika lu tap dan tahan action button, nah, dia akan seperti ini. Dan ini animasi ya, lu bisa turunin langsung gini, bisa naikin juga. Dan ini nyala ya flashnya tuh. Lu bisa naik turunin tuh. Jadi ada animasi di Dynamic Island untuk flashlightnya. Seperti itu. Selanjutnya ini detail kecil yang gue suka dari S18, yaitu animasi saat naik dan turunkan tombol volume. Jadi ketika lu menggunakan tombol volume ini, nih lu perhatikan ya, gue deketin, perhatiin ini di sisi sini, ada animasinya, tuh. Oke, ada warna hitam gitu. Tuh, ya. Kayaknya ini akan berhubungan dengan Apple Intelligence ke depannya. Ya, jadi kayak ada animasi hitam gitu tuh. Kelihatan ya? Harusnya sih kelihatan. Kayak gitu. Oke, selanjutnya aplikasi setting. Aplikasi setting ini banyak banget yang diredesign sama Apple. Mulai dari kolom search, seperti ini, langsung ada fitur-fitur yang mungkin bisa kalian kunjungi di dalam menu aplikasi settings. Lalu di bagian general juga diredesign sama Apple. Tuh, modelnya jadi kayak gini, iPhone storage di sini, software update di sini, about di sini ya. Dan icon-iconnya juga sedikit di redesign sama Apple kalau kalian perhatikan. Jadi tidak seperti sebelumnya ya, untuk menu-menu settingan atau menu-menu di dalam aplikasi settingan. Tidak seperti biasanya, bahkan kalian scroll ke bawah pun tidak ada aplikasi, karena aplikasinya dijadiin satu dalam menu apps ini gitu ya. Jadi kalau kalian nyari aplikasi ya kalian pilih apps ini gitu, oke? Atau kalian bisa langsung search aja di atas juga bisa gitu. Dan intinya ini semua diredesign, bahkan di menu iCloud pun ketika lu pilih profile ini, terus lu pilih yang iCloud, nah ini diredesign juga sama Apple tuh ya. Lebih enak aja dilihatnya dan jauh lebih memudahkan penggunanya untuk mencari fitur atau menu yang ada di dalam menu setting ini gitu. Kalau menurut gue sih ini jauh lebih enak ya untuk kita gunakan gitu. Makanya diredesign sama Apple. Hampir semuanya berubah, bahkan di menu WiFi juga berubah seperti ini. Ketika lu pilih tanda seru WiFi, lu juga ada rotate WiFi address juga di sini begitu. Jadi cukup banyak banget tambahan atau redesign yang ada di dalam aplikasi setting ini begitu. Dan bahkan di dalam aplikasi setting untuk menu baterai ini ada tambahan fitur dan diredesign sama Apple. Nah, kalau kalian perhatikan ini, baterai health seperti biasa, normal-normal aja kayak gitu. Tapi bagian chargingnya, kalian perhatikan bagian chargingnya ketika gua tap, nah ada option dari 80% hingga 100%. Kalau lu mau 100%, lu baru bisa aktifin fitur optimize baterai charging ini. Tapi kalau misalkan lu nggak mau menggunakan, ya lu bisa aja sih disable, turn off gitu ya, meskipun di 100%. Hanya saja, menurut gue itu nggak terlalu penting banget. Menurut gua, settingan gua selalu di 90% aja udah cukup, kayak gini. Dan ini untuk limit charging atau charge limit. Dan ini menurut gua akan sangat ngebantu banget buat teman-teman pengguna iPhone 15 model kayaknya ya. 15 series sudah ada harusnya fitur ini. Harusnya. Koreksi kalau gue salah, tapi seinget gue 15 series fitur ini ada. Begitu. Jadi cukup banyak banget di dalam menu aplikasi setting ini yang diredesign sama Apple, menunya berganti-ganti. Mungkin akan perlu penyesuaian kembali ketika kalian sudah menggunakan S18. Begitu. Selanjutnya, of course, kalau kalian perhatikan wallpapernya, bener banget, new wallpaper baru. Jadi ketika kalian buka lock screen, tap dan tahan, adanya wallpaper baru. Ketika kalian tambahkan di sini, nah ini adalah wallpaper iOS 18. Dan di sini juga kalian bisa ganti-ganti warna, adanya warna pink, yellow, azure, purple gitu. Tapi bukan itu yang paling gue suka. Yang paling gue suka adalah bagian lock screen ini. Lo bisa lihat di sini, ini kan flashlight sama kamera aja. Dan sekarang ini sudah bisa kita customize sesuai keperluan kita. Caranya, kalian tinggal disable aja atau close aja kayak gini, terus kalian bisa tambahkan. Kalian tambahkan, ada banyak kontrol di sini yang bisa kalian pilih atau kalian gunakan. Menurut gue ini sih balik ke sesuai kebutuhan masing-masing sih. Kalian maunya apa, terserah, bebas aja. Tapi menurut gue sih kalau ini sesuaikan keperluan masing-masing aja ya. Kalau kalian perlunya apa, ya kalian pilih kontrolnya sesuai yang kalian perlukan gitu. Tapi di sini gue akan kasih contohnya translate aja. Terus yang kanannya mungkin Shazam. Jadi ketika gue add seperti ini, langsung bisa kita gunakan. Contoh translate, tap dan tahan aja seperti biasa, dia akan running langsung. Ya, kayak gini. Kalau kalian udahan, ya kalian tinggal swipe ke atas saja, selesai. Begitu pula yang Shazam, cara menggunakannya adalah tap dan tahan, maka dia akan langsung running. Tuh.
Oke, kayak gitu. Jadi part paling gue suka adalah di bagian lock screen ini, selain wallpaper, tapi di bagian control lock screen ini. Ini the best banget sih, sangat ngebantu banget karena sudah bisa kita customize seperti itu. Oke, kita ke fitur selanjutnya yaitu aplikasi foto. Bener banget, karena di aplikasi foto ini adanya redesign di dalam aplikasi foto dan fitur-fitur dari aplikasi foto. Seperti ini kira-kira aplikasi foto desainnya. Jadi kalau kalian mau full gambar seperti ini, kalian tinggal turunkan aja ke bawah. Kalau kalian mau cari tahu menu-menu yang lain, kalian bisa scroll ke bawah kayak gini. Di sini ada recent day, ada people, tuh. Oke, ada pin collection juga di sini, ada memory tentunya, ada trips, oke, ada album di sini, tuh lebih tertata rapi sih kalau menurut gua. Tapi tetap perlu adaptasi karena gua aja sempat bingung awal-awal, agak bingung nyari-nyari menu-menunya gitu ya. Tapi ya sekarang udah paham lah gitu. Dan untuk media tipe juga di bawahnya ada di sini tuh ya, utility dan wallpaper suggestion juga ada. Bahkan kalian juga bisa customize nih. Di paling bawah ada customize. Nah, di sini kalian bisa customize foto kalian ataupun collection yang ingin kalian munculkan kayak gitu, recent day, people, memory. Kalau nggak mau muncul ya tinggalan checklist aja seperti itu. Dan tentunya fitur-fitur di dalam aplikasi foto ini juga lumayan menarik ya. Kalau misalkan kita buka foto, tampilannya sekarang kayak gini, lebih enak dilihatnya, dan menu kanan atas masih sama, ada menu kayak gini, dan di bawahnya ada untuk detail foto tuh. Ada setting juga di sini seperti itu, ada share, ada delete gitu. Jadi lebih enak aja buat teman-teman ketahui. Dan ini bisa kalian slide ya. Slide seperti ini, kalau customize, di slide kayak gini juga boleh, di slide gini boleh, tuh gitu. Jadi intinya kalian bisa slide kayak gini. Begitu ya. Kalau kalian turunin kayak gini, di sininya ada all, ada months, ada years gitu. Seperti itu untuk aplikasi foto. Jadi di redesign ulang sama Apple. Lanjut ke aplikasi selanjutnya yaitu aplikasi Phone App. Nah, aplikasi Phone App ini sebenarnya ada satu fitur yang sangat gua tunggu karena di-announce juga sama Apple. Kalau kalian bisa lihat di sini, ya bener banget, fitur itu namanya recording call. Tapi entah kenapa belum tersedia saat ini, atau itu bisa aja barengan Apple Intelligence nanti tersedianya, atau nanti di 18 beta 2 atau 18 beta 3. Mungkin, ya nggak ada yang tahu juga. Tapi intinya saat ini belum tersedia. Cuman fitur itu gue yakin pasti sangat ngebantu banget. Dan tidak hanya itu aja, adanya suggestion number. Jadi ketika kalian ketik angka di phone aplikasi ini atau di aplikasi phone kayak gini, nah dia akan ada seperti ini ya, suggestion angka. Ya sorry lah kalau ini keblur, oke? Tapi ada suggestion angka gitu. Selanjutnya, ini adalah salah satu fitur yang paling gue suka juga, yaitu berhubungan sama AirPods Pro. I don't know, setahu gue fitur ini akan berjalan di AirPods Pro generasi 2 ya, yang USB-C mungkin. Tapi Lightning juga kayaknya bisa sih. Intinya AirPods Pro generasi 2. Fiturnya apa? Fiturnya kalian bisa jawab telepon atau jawab message yang disebutkan di dalam AirPods Pro itu berkesinambungan dengan notification announcement dari Siri gitu ya. Jadi kalian tinggal bisa angguk-angguk atau geleng-geleng aja. Tapi saat ini belum tersedia. Gue juga bingung. Jadi gue belum bisa mencobanya. Tapi saat ini belum tersedia. Kita nggak tahu kapan tersedianya, tapi harusnya nantinya tersedia karena memang itu diperkenalkan sama Apple juga pada saat event Worldwide Developer Conference. Dan di sini kalau kita cek ke menu settingnya juga belum ada ya. Belum ada fiturnya. Terkait personalize juga belum ada tuh. Memang belum tersedia. Mungkin kedepannya akan tersedia. Seperti itu. Oke, selanjutnya fitur Safari. Di dalam aplikasi Safari ini ada fitur baru, yaitu fitur reader dan segala macamnya. Jadi contohnya misalkan kalian lagi mengakses sebuah website di dalam aplikasi Safari ini, kalian bisa pilih yang sudut kiri bawah ini, dan desainnya juga sudah berubah kalau kalian perhatikan ya. Di sini juga langsung tersummary juga ya. Ada highlightnya lah di sini, dan kalian bisa show reader gini. Tentunya ini langsung tersummary alias dikasih kesimpulan dalam website tersebut. Dan kalian juga bisa customize warnanya di sini tuh sesuai keinginan kalian. Bahkan fontnya bisa kalian customize juga nih di sini ada fontnya. Dan untuk font besar kecil ini juga ada kayak gini. Dan untuk menu action lainnya di sudut kanan bawah ini juga ada ya, seperti add bookmark, add favorite, dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi ini sangat ngebantu banget dengan adanya peningkatan dari aplikasi Safari. Dan bahkan di bagian settingan untuk aplikasi Safari, di dalam aplikasi settingan kalian search aja di apps Safari gini. Nah, di bawah sini adanya fitur highlight. Nah, ini dia highlight ya. Kalian bisa disable ataupun enable gitu. Dan ini pastinya akan sangat ngebantu banget buat teman-teman yang sering baca melalui aplikasi Safari. Seperti itu. Oke, lanjut ke fitur selanjutnya. Apple memperkenalkan aplikasi password. Oke, sebentar. Gue coba ganti warna terlebih dahulu home screen gue. Kayak gini, kita search password. Nah, ini dia. Ini adalah aplikasi baru yang diperkenalkan
diperkenalkan sama Apple. Isinya ya tentunya password-password dari sering kalian login di iPhone kalian gitu ya. Jadi ketika kalian buka, di sini ada all, ada passkey, ada wifi, codes, security, delete gitu. Intinya lebih termanage aja di dalam aplikasi password ini. Karena sebelumnya fitur ini adanya di dalam settingan sini kan. Adanya di dalam settingan begini, di dalam sini ada tulisan password, ya kan? Sekarang dipisah sama Apple dijadiin satu aplikasi seperti ini. Biar kalian lebih memudahkan memanajemen password-password kalian gitu. Lanjut kita ke aplikasi Message. Nah, aplikasi Message ini sebenarnya ada fitur yang paling gue suka tapi sayangnya belum hadir, yaitu RCS. Fiturnya seperti ini, di mana fitur tersebut berfungsi untuk memudahkan kita mengirim pesan audio, visual ke pengguna Android agar tetap jadi pesan, bukan jadi MMS gitu ya. RCS itu sayangnya belum hadir. Jadi ya gue belum bisa mendemokan. Mungkin itu akan hadir di beta 2 atau di 18.1. Mungkin, nggak ada yang tahu ya gitu. Selain itu juga di dalam aplikasi Message ini ada fitur-fitur lainnya. Contohnya, fitur pertamanya yaitu efek pada text message. Misalkan kayak gini ya. Kayak gini, kalian bisa select seperti ini caranya gitu, terus pilih text effect. Nah, di sini ada efek-efeknya. Atau kalian juga bisa lihat yang sudut kanan ini ada icon A kayak gini, kalian pilih, maka akan munculkan efeknya. Seperti itu. Mau di bold juga boleh, kasih efek juga boleh gitu ya. Bebas aja, terserah kalian gitu. Lalu ada juga fitur send letter. Jadi dikirim secara terjadwal. Seperti ini, kalian tinggal scroll, pilih send letter ini. Adanya di dalam menu plus ini ya. Jadi kalian pilih send letter. Seperti itu, lalu kalian pilih jadwal kirimnya kira-kira kapan. Misalkan gua atur jam segini, terus gua send. Nah, dia sudah terkirim dan kalian juga bisa edit lagi di sini nih. Ya, kalian bisa edit untuk send message, edit time atau delete message seperti itu. Dan tentunya di aplikasi Message ini adanya fitur tap back. Tap back itu seperti reaction. Jadi misalkan ada pesan seperti ini, gue tap dan tahan, dia akan muncul kayak gini. Dan ini disebut sama Apple tap back gitu ya. Tentunya tidak hanya yang ada di situ aja. Kalian bisa menggunakan emoji yang ada pada keyboard kalian ataupun stiker juga gitu. Contohnya stiker ini bisa kayak gitu atau emoji juga boleh. Terserah kalian aja perlunya yang mana. Begitu. Lanjut fitur emergency call di bagian setting. Nah, kalau kalian pergi ke setting lalu pilih emergency SOS, sebenarnya di paling bawah adanya fitur satellite. Tapi sayangnya ya kita belum kebagian atau regional kita nggak kebagian untuk fitur tersebut begitu. Tapi intinya gue kasih tahu aja ada fitur itu. Oke, lanjut masih di bagian settingan juga terkait privacy and security. Di sini bisa kalian lebih manage lagi terkait kontak atau person orang yang bisa kalian tambahkan di dalam privasi kalian. Contohnya kalian tinggal pergi ke privacy and security. Nah, di sini kalian pilih yang kontak. Ya, di sini ada kontak, ada aplikasi-aplikasi yang memang memerlukan privasi gitu ya. Kalau misalkan kalian mau ganti, contoh TikTok kalian ganti ke limit access, tentunya ini akan langsung munculin data kontak gitu. Kalau kalian pilih tidak, ya sudah, non aja. Nggak ada akses dia untuk ke privasi kontak gitu ya. Limit akses ini ketika kalian tap akan munculnya seperti ini, select kontak. Tinggal edit, muncul di data kontak. Tapi nggak bisa gue kasih tahu karena privasi ya. Tapi intinya cara fungsionalnya seperti itu. Oke? Bahkan ada edit select kontak di sininya. Kayak gitu. Oke, fitur selanjutnya masih di bagian settingan, tapi fitur ini kemungkinan panjang banget karena udah diinformasikan sama Apple di laman newsroomnya Apple sebelum dirilisnya iOS 18. Bener banget terkait aksesibilitas atau accessibility. Tentunya adanya di menu accessibility dong. Kita pilih accessibility, apa aja sih fitur barunya? Pertama, di bagian motion, terkait fitur show visual motion cues ya. Jadi ketika kalian enable, saat kalian mengendarai, tampilannya akan seperti gambar pada di sini. Ada dot atau titik-titik yang memberi informasi ke teman-teman semua mobilnya sedang bergerak ke kanan atau ke kiri gitu ya, atau lagi mundur atau lagi maju gitu. Dan di fitur ini pastinya sangat ngebantu banget yang mungkin sering mual dalam berkendara sambil main handphone sebagai penumpang, tapi ya bukan sebagai pengendara, karena kalau jadi pengendara lebih baik jangan main handphone gitu. Akan sangat ngebantu banget dengan adanya fitur ini biar nggak terlalu mual begitu. Masih di accessibility, selanjutnya yaitu fitur musik haptic. Nah, musik haptic ini ketika kalian enable dan ketika kalian play musik akan ada rasa getarannya gitu. Jadi kalau gue kasih tahu nanti takutnya copyright. Cuman intinya ketika kalian play musik, dan kalian juga bisa cobain ini, ada play sample juga di sini. Dia ada getaran haptic feedback gitu dari iPhone-nya, dan itu mengikuti lagu yang kalian play. Seperti itu, getarannya mengikuti lagu yang kalian play gitu. Lalu tentunya voice over juga ya. Ada di sini nih voice over, ada peningkatan juga untuk kalian gunakan. Lalu personal voice juga di sini ada peningkatan juga nih. Ini personal
personal voice, dan tentunya adanya vocal shortcut juga seperti itu. Dan yang paling penting adanya hover typing. Nah, ini gue lupa menunya ada di mana. Biasanya kalau mau cepat tinggal ketik aja di sini hover. Nah, di sini ada nih ya, keyboard and typing. Tuh, ini ada fitur hover typing seperti itu. Dan tentunya tidak luput juga dan tidak lupa juga yaitu fitur eye tracking. Oke, nah fitur ini sangat ngebantu banget buat teman-teman. Tinggal enable aja, maka kalian disuruh follow dot-dot ini, alias hadapkan mata kalian dengan titik-titik ini, arahkan ngikutin si titik ini mata kalian gitu. Dan ini harus benar-benar diikutin ya titik-titiknya ya dari mata kalian. Dan kalian, ini tangan gue nggak mencet-mencet ya, ini gue gerakin lewat mata. Nah kalian bisa lihat sendiri, dia back, mata gue arahkan ke menu yang ingin gue lakukan. Nah, nih, di sini gue akan coba ganti ke menu yang lain, tapi kayaknya enaknya di-cancel dulu, biar gampang. Nah, oke, misalkan ini gue coba ke baterai. Ya, dia muncul ke baterai, kelihatan lah ya. Ini sekarang gue coba disable baterai percentage hanya menggunakan mata, gitu. Dan untuk turn off ya, kalian balik lagi ke menu tadi, di accessibility sini, lalu ke eye tracking ini, lalu kalian tinggal disable aja ini, oke? Tinggal disable ini, terus ada kayak gini kalian yes aja dan disable gitu. Itu fitur eye tracking. Jadi intinya fitur-fitur itu berhubungan sama aksesibilitas atau accessibility. Kayak begitu. Oke, fitur selanjutnya redesign aplikasi kalender, dan tentunya ada option yang berubah di aplikasi kalender. Jadi kalau kalian buka aplikasi kalender di sini, ya seperti ini akan ada pop-up kayak gini, kalian continue aja, dan seperti ini sekarang sudah di redesign sama Apple untuk aplikasi kalender. Bahkan untuk menu-menu lainnya juga di redesign sama Apple tampilannya ya. Kalau kita back kayak gini ya masih sama. Tapi kalau kalian tap berbeda tampilannya. Bahkan ketika kalian add event ini masih mirip-mirip. Di sini juga ada reminder juga. Jadi ada tambahan reminder di mana bisa di-add di dalam kalender juga seperti itu. Lanjut ke aplikasi kalkulator. Nah, aplikasi kalkulator ini mirip-mirip seperti di video sebelumnya udah gue bahas iPad OS. Di kalkulator ini cukup jadi banyak banget fitur barunya di dalam kalkulator aja. Terkesan seperti biasa aja, padahal di sudut kiri bawah sini ada option ketika kalian tap, adanya basic, adanya scientific, adanya math notes, adanya convert. Scientific seperti ini ya, kalau kalian rubah ke math notes jadinya seperti ini. Gue tunjukkan math notes ini sangat ngebantu banget buat teman-teman. Contoh, misalkan gue draw aja, gue bikin akar dari 20 pangkat 4. Oke, ini kayak gini terus sama dengan. Dia langsung menghasilkan ya, dan ini bisa kita kecilin sedikit, bahkan kita bisa posisiin kayak gini, dan dia langsung ada hasilnya, auto generate. Oke, gue contohkan lagi, misalkan 100/10 sama dengan. Ya, langsung ada hasilnya. Dan ini bisa kalian kecilin gini. Pastinya sangat ngebantu banget buat teman-teman yang memang memerlukan math note seperti ini. Gitu. Dan kalau kalian mau rubah menunya lagi, kalian bisa pilih option ini lagi. Misalkan gue mau balik ke basic, akan balik ke basic. Dan kalau kalian mau coba convert, bisa. Kalian enable convertnya, akan seperti ini. Dan ini mata uangnya coba gue ganti ke Indonesia. Seperti ini. Nah, berarti misalkan gue tulisnya 1999. Nah, hampir $2.000 lah ya. Konversi ke mata uang Indonesia langsung muncul angkanya begitu, dan ini bisa kita switch posisinya gitu ya tuh. Oke, seperti itu. Lanjut, aplikasi Notes. Ya, aplikasi Notes ini juga ada banyak fitur barunya. Mirip-mirip sama kalkulator, dia bisa langsung menghitung. Gue contohkan, misalkan di paling bawah sini, misalkan gue draw, contoh aja, misalkan 271 akar pangkat 4 sama dengan. Bedanya, kalau kalkulator dia langsung hitung, kalau aplikasi Notes, kalian harus tap solve-nya ini. Kalian tap, baru dia akan munculin angkanya. Dan sama, bisa kita kecilin kayak gini juga. Kayak gitu. Ya, dan ini angkanya. Ini kayaknya ngebug, soalnya warnanya malah jadi agak pudar. Gue coba lagi ya, misalkan 4x4 sama dengan. Ada muncul tulisan solve, kita tap, baru muncul hasilnya kayak gitu. Dan di Notes tidak hanya itu aja, di Notes kalian juga bisa attachment, di mana attachment ini adanya fitur record audio. Kalian bisa record notulensi, catatan apapun itu, dan kalian bisa munculin transcription-nya atau transcribe-nya. Cuman sayangnya transcribe-nya ini sesuai informasi dari Apple baru hanya beberapa bahasa saja gitu. Gue contohkan dalam bahasa Inggris saja, tapi maaf kalau bahasa Inggrisnya nggak bagus. Hi, what's your name? This is Iksan Zulfikar Channel. See you again. Oke? Kayak gini, kalian tinggal pilih sudut kiri bawah nih, ada icon transcribe atau transcription. Nanti dia akan memunculkan hasil transcription dari record audio tadi, gitu. Misalkan ini gue tap down dulu aja. Hi, what's your name? This is Iksan Zulfikar Channel.
see you again. Seperti itu hasil audio recordnya. Lalu kalau kita munculin transkripnya, langsung muncul, hey, what's your name? This is, masih salah bahasanya, tapi sisanya bener, see you again. Kelihatan ya, gitu. Ketika kalian tap dan di bawahnya ada transkripnya, atasnya audio recordnya, gitu. Atau record audionya, seperti itu. Dan ketika kalian memiliki teks, contoh ya, seperti ini. Kalian bisa highlight. Highlightnya gimana? Contohnya gini, kalian select dulu teksnya, kayak gua, oke? Terus lu pilih yang icon huruf A ini ya, kayak gini. Nah, di sini, lu bisa ganti colornya. Ada banyak pilihan color di sini, tuh, oke? Jadi ini semacam untuk menandain highlightnya atau ya tentunya sesuai keperluan lu juga gitu ya. Dan ada banyak pilihan juga di sini tuh. Ada kayak gini juga gitu. Ya intinya notes ini jauh lebih mudah banget untuk lu membuat catatan dengan gampang gitu. Lanjut ke fitur selanjutnya yaitu aplikasi Freeform. Nah, Freeform ini juga sebenarnya ada fitur baru yaitu fitur make a scene kayak gini nih. Jadi lu bisa membuat apapun itu di Freeform ini seakan kayak storyline dengan fitur make a scene ini gitu ya. Kayak gitu. Bisa banget dicoba buat teman-teman. Di sini ada scene navigator juga gitu ya. Add scene lagi. Di sini ada lagi scene 2. Jadi nanti bakalan banyak scene-nya. Kayak gitu cara penggunaannya. Selanjutnya ada improvisasi juga terkait aplikasi map, tapi ya sayangnya karena kita di Indonesia sepertinya nggak terlalu kebagian fitur improvement dari aplikasi map ini. Dan wallet juga sama, harusnya bisa juga menggunakan fitur tap cash dengan metode name drop, tapi sayangnya ya lagi-lagi wallet di iPhone untuk di regional Indonesia belum bekerja seperti semestinya gitu. Lanjut, aplikasi jurnal juga ada peningkatan dan fitur baru menurut gua di bagian atas ini, di mana lu bisa cek insight lo, statistik lo, jurnal lo, kalender dan segala macemnya gitu. Dan di aplikasi Fitness Plus juga ada. Di sini fitur barunya lebih detail, ada push count, ada push distance, step count gitu ya. Jadi lebih detail aja dan tentunya bisa lu customize, edit your summary tuh, bisa lu customize tuh seperti itu. Oke? Dan by the way, ketika lu menggunakan fitur Fitness Plus ini, menunya sekarang ada di atas ini. Ada di atas, ada for you, ada explore, ada library gitu. Seperti itu. Dan bisa custom plan juga. Oke? Apple TV Plus juga ada ya. Apple TV Plus ini ada pembaruan juga terkait desain menunya juga sedikit berubah tampilannya dan lebih interaktif aja sih di aplikasi Apple TV ini. Kayak gitu. Lalu aplikasi Home tentunya sudah pasti adanya peningkatan, tapi ya sayangnya gue nggak terlalu banyak perangkat yang terhubung ke aplikasi Home. Selanjutnya ini bagian paling terpenting di antara semua fitur-fitur tadi, yaitu device compatible atau iPhone apa aja yang didukung sama iOS 18. Kalian bisa lihat sendiri di situ, ada nggak tuh iPhone kalian? Kalau nggak ada, ya mohon maaf, iPhone kalian belum mendukung iOS 18. Tapi kalau iPhone kalian ada di dalam situ, berarti ya selamat, iPhone kalian mendukung sistem iOS 18. Oke? Terakhir mungkin performance overall sejauh ini di beta 1 ini atau di iOS 18 ini baik-baik aja, aman-aman aja. Gue menggunakan secara normal, masih aman, tapi terkadang beberapa fitur ada yang nggak bekerja, tapi cukup di close seperti ini, terus lalu dibuka lagi dan muncul lagi fiturnya. Hanya beberapa aja, overall semuanya normal sih, nggak ada yang seperti iOS 17 di tahun lalu. Gue inget banget panas, bikin baterai health cepet turun gitu ya. Bahkan di sini baterai health gue masih stabil di 95% kalau lu perhatikan tuh. Nggak bohong kan gue. Jadi iOS 18 ini overall aman, semuanya baik-baik aja. Gue nggak tahu, mungkin ini memang salah satu cara Apple juga untuk meningkatkan operating sistemnya. Karena overall belum ada kendala sejauh ini. Paling bugnya yang gue rasakan adalah fitur-fitur tadi aja gitu. Kecuali di iPadOS. Di iPadOS sering banget ngehang, nge-freeze, terus tiba-tiba nge-restart. Kalau di iPad, ya sering kayak gitu tuh beberapa hari kemarin. Tapi sekarang udah normal sih kayaknya. Mungkin Apple meningkatkan lagi untuk iOS 18 di beta ini gitu. Lagian ini masih beta 1, jadi masih bisa kita maklumin lah ya. Belum resmi juga. Begitu. Itu tadi semua secara detail fitur dari iOS 18 yang bisa kalian cobain dan kalian bisa pelajarin fungsi serta cara bekerjanya bagaimana. Oke, segitu aja mungkin kali ya video gua kali ini. Semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, ke grup TikTok, ke grup apapun deh. Kalian share aja sebanyak-banyaknya dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.